Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sekarang ada pertanyaan. Mungkin nggak seseorang itu bisa tobat? Kalau kita lihat Yusuf Mansur itu mungkin nggak dia diajak kepada jalan pertobatan? Ya semua itu tentu bisa dan mungkin. Mana ada yang tidak mungkin di dunia ini? Ketika Allah membalikkan hati, maka orang bisa saja berubah menjadi tobat. Orang yang jahat bisa menjadi bertobat menjadi orang baik. Tapi untuk orang bisa bertobat, itu ciri-cirinya itu bisa dilihat. Yang pertama, ya, taubat itu artinya al-aid. Artinya dia kembali. Ketika dia sadar bahwa dia salah, dia bisa kembali. Tapi bagaimana kalau dia nggak sadar ini, rasa benar gitu. Maka orang salah, rasa benar tuh nggak mungkin bisa kembali. Bisa kembali ke jalan yang benar. Kemudian ada penyesalan di hatinya gitu. Dia menyesal telah melakukan sebuah tindakan kesalahan, maka dia bisa tobat. Yang ketiga, dia harus berhenti dari perbuatannya yang salah itu, maka dia bisa tobat. Tapi dia mengatakan, aneh tobat deh, aneh tobat sama antum. Tapi dia tetap melakukan aksi-aksinya, ya. Itu bukan tobat namanya. Bukan tobat itu. Dan yang terakhir, ciri orang tobat itu adalah dia mengembalikan harta orang yang pernah dia zalimi, harta orang yang pernah dia tipu, dia kembalikan. Nah, Yusuf Mansur, kalau dia katanya dia tobat, aneh tobat deh, ada yang aku salah, kembaliin nggak? Kalau dia tidak mengembalikan tuh nggak tobat namanya. Nggak tobat itu. Itu namanya apa ya? Tobat bohong-bohongan itu. Tapi kalau dia dengan sukarela mengembalikan, kan gampang kalau mau orang bermuhasabah kepada dirinya. Ini uang saya bukan nggak sih? Gitu. Mudah aja. Jangan pakai lawyer berlapis-lapis. Itu bukan mau tobat, itu mau berantem itu. Ya, kalau itu yang terjadi ya, kalau kita lihat gejala-gejala sekarang ini, Yusuf Mansur dia merasa benar. Dia merasa tindakannya tindakan benar gitu. Maka orang merasa tindakannya tindakan benar, tidak mungkin bisa tobat. Tidak mungkin. Sama sebenarnya misalnya nih, bisa nggak sih iblis itu sadar gitu? Ya kalau udah sadar dia nggak mungkin jadi iblis. Iblis itu tetap akan berada pada posisi karena dia merasa dialah yang paling pantas, dialah yang paling baik dibanding Adam. Mana mungkin dia bisa tobat mengikuti perintah Tuhan untuk sujud kepada Adam. Jadi orang kalau mau tobat itu gitu tanda-tanda yang tadi itu. Yusuf Mansur katanya tobat. Ya, kenapa persoalan itu harus diselesaikan semua di pengadilan? Kembaliin dong duit orang. Kalau Anda begitu mengembalikan, ya mungkin Anda dikatakan dia sudah tobat. Ini boro-boro mau tobat, mengembalikan harta. Kalau di depan kamera, Yusuf Mansur ini pintarnya Allahu Rabbi. Dia seorang aktor kalau saya bilang. Yang pandai berakting di hadapan kamera. Aneh kembaliin uang kecil itu. Kembaliin dong. Mana dia yang Anda kembaliin? Nggak ada, cerita aja. Padahal jumlahnya juga tidak banyak. Kembaliin dong. Mau dilihat televisi juga nggak apa-apa. Malah bagus. Anda sudah mengembalikan harta orang. Ini takut jangan pakai rame-rame deh. Loh, kalau rame emang kenapa? Kan bagus. Publikasinya bagus gitu. Anda kan haus publikasi. Ini sudah dikembalikan kan bagus itu. Ini enggak, katanya mau kembalikan. Jangan mau diperpanjang dah ke rumah Ana gitu. Kalau antum mau, itu kan gampang datang misalnya ke ibu-ibu yang dari Gunung Kidul. Anda mencarter pesawat pun bisa gitu. Datang ke sana, kumpulin berapa ribu nih yang uangnya dulu di store, kan bisa dikembalikan. Kalau mau dilebihin, itu orang juga sudah cukup. Ini setiap hari cerita mau selesai, mau damai, mau selesai, mau damai. Mana dianya? Orang hanya minta Anda kembalikan uangnya. Sudah, nggak ada cerita panjang-panjang lagi. Ini mau diwakafkan lah, mau dialihkan atas nama istri lah, nama anak lah. Itu kan harta masyarakat. Makanya mereka menuntut terus. Pak Yusuf, makanya mereka menuntut terus. Jadi orang kalau mau tobat itu dilihat. Caranya begitu gitu.
Kalau dia kembalikan, itu tobat namanya. Kalau tunggu ke pengadilan, itu tidak tobat. Dan ingat ya, meninggal pun Anda misalnya, Anda mati, auzubillah, itu persoalan nggak selesai. Istrimu akan bertanggung jawab, anakmu akan bertanggung jawab. Nggak bisa, selama orang mempunyai bukti gugatan. Ada cerita, saya pernah ada ceritanya. Seseorang menuntut sebuah bank di Singapura. Ketika itu bapaknya sudah meninggal, tapi bapaknya tidak pernah menceritakan dia punya uang di bank itu. Nah, oleh orang yang dimintain tolong, gimana caranya kamu tahu bapakmu punya uang di Singapura? Katanya saya pernah ketika umur 6 tahun, umur 10 tahun, pernah dibawa ke bank ini, saya tahu dulu katanya. Akhirnya pengadilan Singapura membuka rekening bank itu, bawa nama Pak Joseph, kata itu kalau nggak salah Pak Joseph bin sekian siapa ini, dibuka. Ternyata benar dia ada simpanan di Singapura. Dan oleh pengadilan dilihat, kamu benar nggak anaknya? Benar gitu. Dia membuat kesaksian, dilihatkan dengan akta lahir segala macam. Akhirnya uang dikembalikan kepada anaknya. Itu dia tidak menyebut anaknya sebagai warisnya di bank, itu pun bisa dicairkan. Apalagi ini, nggak bisa. Orang ratusan, mungkin juga ribuan, dia merasa mempunyai hak, dia akan bersaksi nanti gitu, bahwa dia pernah menyetorkan investasinya kepada Anda, wahai Pak Yusuf Mansur. Jadi marilah kita ikuti hukum yang berlaku, hukum alam ini, hukum yang penuh dengan keteraturan. Nggak ada itu orang yang bisa membawa uang sampai ke dalam kubur. Jadi begitu meninggal pun ahli waris harus bertanggung jawab. Nggak bisa, karena hukum perdata, hukum pidana itu akan ada ikatan-ikatannya gitu. Apalagi hukum perdata itu ya nggak selesai dengan meninggalnya pelaku. Jadi panjang ceritanya. Jadi kalau mau selesai ya, karena Anda yang banyak digugat, Anda dulu dong. Saya mau selesai nih. Mana? Ini orang lihat aja, satu aja nggak boleh lihat. Katanya 2.500 sudah dikembalikan. Coba lihat satu dong, siapa gitu. Nggak boleh. Itu mau selesai apa? Orang malah curiga sekarang ini, jangan-jangan pemulir mau umrah dulu yang dikembalikan gitu, yang dilihatin. Tapi kan nggak dibuka. Pemulir orang mau umrah di wisata hati travel Yusuf Mansur misalnya. Ya jangan itu. Tapi yang investasi yang diminta orang. Orang yang sudah menyerahkan uangnya berinvestasi, katanya kan ada 2.500 sudah dikembalikan. Kembalikan. Kan gampang sebenarnya. Jangan pula orang mengungkap masalah ini dianggap orang memfitnah. Bukan, tidak memfitnah. Ini fakta-fakta. Jadi dalam Islam, ciri-ciri orang taubat seperti yang saya sebutkan tadi itu. Dia menyesal, dia berhenti, dia kembalikan harta orang. Karena itu dalam sejarah Islam, ketika Umar bin Abdul Aziz berkuasa, dia melihat leluhur-leluhur sebelumnya itu mungkin ada merugikan orang. Yang telah harta tanah yang diambil, uangnya yang diambil, maka dia bentuk sebuah lembaga negara yang namanya Al-Hisbah wal Mazalim. Jadi untuk hisab dan orang-orang yang pernah dizalimi itu dikembalikan. Nah, jadi itulah yang disebut ciri-ciri negaranya tobat. Nah, kalau pribadi tobat, dia kembalikan duit orang yang pernah dia pakai, duit orang yang pernah dia selewengkan, duit orang yang pernah berinvestasi kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita solusi hidup dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Kita doakan semoga Yusuf Mansur mau mengembalikan uang nasabahnya secara sukarela. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.